Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang kelima bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang outlook IHSG di kuartal kedua 2023. Nggak kerasa 3 bulan pertama tahun ini sudah berlalu, ada banyak yang berlalu sudah, banyak kejadian di bursa saham, banyak yang kita pelajari sepanjang 3 bulan pertama. Sekarang kita mau siap-siap untuk 3 bulan kedua, kuartal kedua tahun 2023 ini. Kita akan bahas apa aja yang terjadi, apa aja yang perlu kita perhatikan, dan sektor apa yang layak jadi dilirik di tahun 2020, di kuartal kedua ini, seperti itu. Juga saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para penonton setia, dari berbagai sosial media. Juga saya akan lanjut bahas sedikit komentar tentang pergerakan saham Goto dan banyak lagi. Oke, mari kita mulai. Financial crisis in emerging High inflation shut the world down. Worst is yet to come. Anda boleh khawatir, boleh krisis, benar di luar sana krisis ekonomi, benar di luar sana BBM naik, itu semua benar. Tapi kita tahu semua itu cuma jadi kecap di bursa saham kalau asing masuk, karena bursa kita dikuasai oleh. Oke, tema kali ini kita kasih pembahasan podcast kali ini adalah kuartal 2 2023 bullish is coming. Ini adalah doa, harapan sekaligus prediksi kami tentang IHSG di kuartal kedua ini, karena kita tahu review di kuartal pertama IHSG bergerak terkoreksi di kuartal pertama. Anda lihat ini grafik IHSG dibuka di level ini di awal tahun dan ditutup di akhir kuartal pertama di level ini. Jadi terkoreksi, walaupun koreksinya hanya tidak signifikan. Kita tahu juga IHSG sempat dibanting 2 kali di kuartal pertama 2023, dan ketika investor lokal panik, asing masuk lagi dan IHSG naik lagi. Kayak gitu. Dan kalau dari sisi foreign flow yang lebih penting, Anda lihat level foreign flow di awal tahun 2023 itu ada di sini, dan di penutupan kuartal pertama 2023 ada di sini. Artinya investor asingnya melakukan pembelian di harga bawah dari investor lokal. Hal ini tentu hal positif yang bisa jadi harapan buat kita IHSG akan tumbuh di kuartal kedua nanti, karena memang yang menumbuhkan, yang bisa, yang punya hak, punya kendali untuk menaikkan IHSG hanya investor asing. Seperti itu. Nanti kita bahas lebih detail di kuartal pertama 2023 ini juga. Mungkin akhir sepanjang 3 bulan pertama, kita tahu di akhir tahun lalu banyak pembahasan tentang resesi, inflasi, stagflasi, urbanisasi, karbonisasi, iritasi, dan sisi lainnya. Dan hal-hal tersebut tentunya sama sekali tidak penting, hanya jadi bahan bercandaan kalau bagi kami yang paham. Tapi ya kalau Anda lihat di awal kuartal kedua ini udah nggak ada lagi pembahasan sisi-sisi itu kayak gitu. Sudah akhir dari kekhawatiran-kekhawatiran kecap-kecap seperti itu, karena faktanya ekonomi Indonesia tumbuh luar biasa, ekonomi Indonesia keseluruhan tumbuh luar biasa, ekonomi global juga tidak separah yang dikhawatirkan di tahun 2020, dikhawatirkan para komentator saham tepatnya di akhir 2023 lalu. Walaupun kalau kita sebenarnya kalau kita mau fair kayak gitu, sebenarnya di bulan April 2023 ini bisa jadi isu emansipasi karena ada Hari Kartini, juga ada isu PSSI yang bisa jadi fokus pembahasan para komentator saham. Tapi isu sisi-sisi itu sepertinya sudah nggak dibahas lagi di media seperti itu. Di kuartal pertama 2023 juga kita udah kenyang mendengar pemberitaan tentang suku bunga The Fed dinaikkan, suku bunga di dalam negeri dinaikkan, dan terbukti juga kecap impor tentang suku bunga The Fed itu nggak ngefek sama sekali buat IHSG, nggak ngefek, buat Dow Jones nggak ngefek. Dow Jones sendiri menguat, IHSG sendiri ya walaupun melemah, tapi melemahnya sangat tidak signifikan. Terlepas dari apa yang dikatakan Bank Indonesia, ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa nggak ada hubungan kecap-kecap suku bunga dengan naik turunnya IHSG yang murni dikendalikan oleh asing. Hal lain juga yang menarik di kuartal pertama 2023 ini adalah ada bank di Amerika sana. Jujur saya baru dengar ketika banknya kolaps, namanya Silicon Valley Bank, yang kolaps dalam 48 jam. Ada sederet faktanya, ini sempat jadi kekhawatiran, jadi rasa empati yang besar investor di Indonesia akan nasib-nasib orang Amerika sana, membuat khawatir
membawa kekhawatiran. Jadi waktu itu sempat bahas di media, di grup-grup saham, forum-forum saham, semua bahas nasib SVB gitu. Nggak tahu apa hubungannya, cuma kekhawatiran, namanya empati masyarakat Indonesia terhadap nasib saudara-saudara kita di Amerika sana. Tapi ya terbukti buat Amerika sendiri nggak ada efeknya buat bursa saham, apalagi buat Indonesia. Seperti itu juga. Yang lebih sedikit ini agak mengguncang, sebenarnya ada Credit Suisse yang terancam kolaps, dan sebelum kolaps diakuisisi oleh UBS, Bank of Scotland. Dan ya ini sebenarnya berita besar karena Credit Suisse itu ya sebelum masuk dalam masa krisisnya, sebenarnya krisisnya sudah setahun lebih, itu salah satu bank ya ternama lah, investment banking ternama, sekarang diserap, sekarang diakuisisi oleh UBS, dan inilah yang yang ini setelah isu CCC berakhir, sebenarnya krisis perbankan global ini bisa jadi isu yang dibawa di kuartal kedua ini. Kalau nggak ada pembahasan, nggak bahas emansipasi PSSI, bisa juga bahas tentang kolapsnya bank-bank global, ya buat seru aja, buat kecap-kecap, buat keseruan bursa saham, seperti itu. Nanti di episode-episode yang lain juga bisa kita bahas biar seru, kayak gitu. Tapi terlepas dari itu, fakta juga di kuartal pertama 2023 karena kita dibanjiri oleh berita-berita super positif. BBCA mencetak rekor tertinggi, valuasinya sempat 1.000 triliun, untungnya 40 triliun di tahun 2022. BRI mencatatkan laba bersih terbesar sepanjang sejarah perbankan Indonesia sebesar 51 triliun. Jadi BRI dapat laba yang luar biasa, cetak rekor, menunjukkan bahwa ekonomi global, ekonomi garis besar atau keseluruhan dari Indonesia itu sangat-sangat baik. Yes, memang ada tech winter, karena memang itu eranya memang tech winter, bakar duit lagi di stop dan banyak lain. Yes, memang ada PHK, betul, tapi secara keseluruhan, kita harus ngomong keseluruhan, kalau ngomong ekonomi, keseluruhan ekonomi Indonesia tumbuh. Hal itu terlihat dari neraca dagang Indonesia yang positif, penerimaan pajak dan hal lain menunjukkan ekonomi Indonesia sangat positif. Seperti itu. Juga ya review lain di kuartal 2023 adalah Tech Winter. Tech Winter di mana ya sudah saya bahas di podcast tentang Goto bahwa ada perubahan musim paradigma yang tadinya fokus menyuntik doang membakar duit, sekarang startup ini diminta mencari keuntungan. Itu tentunya jadi gejolak, akan banyak startup yang bangkrut kalau ini nggak segera berakhir, dan juga berdampak pada PHK massal buat startup di Indonesia dan di dunia. Dan perusahaan teknologi juga, bukan hanya startup seperti itu. Tapi seperti kami bahas di kuartal pertama, di outlook kuartal pertama, ini juga merupakan peluang buat saham teknologi. Buat saham-saham teknologi, kita lihat di S&P ini di sepanjang kuartal pertama, di S&P 500 best performingnya itu semua perusahaan, 4 dari 5 best performing itu perusahaan teknologi. Ada Nvidia, ada Meta, ada Tesla, ada AMD, itu naik 90%, 60%, menunjukkan bahwa tech winter itu urusan perusahaan, saham teknologi itu digoreng luar biasa. Puji Tuhan, itu juga yang kami bahas bahwa opportunity di awal kuartal pertama, kuartal pertama adalah saham teknologi. Walaupun ya perusahaannya urusan perusahaan lah, pusing ya urusan, dan puji Tuhan saham-sahamnya digoreng. Goto juga menjadi salah satu perusahaan blue chip dengan kinerja terbaik di kuartal pertama 2023, membuktikan bahwa ya fundamental itu beda urusan sama digorengnya harga saham. Dan hal lain yang tentunya paling mengkhawatirkan dibahas di dalam podcast kami terakhir adalah turunnya perdagangan di bursa kita. Nilai transaksi jatuh sangat signifikan sepanjang kuartal pertama. Kalau dibanding tahun 2021 dan 2022, nilai perdagangan itu turun sangat signifikan, hampir 40% penurunannya, dan itu itu juga itulah isu terbesar sebenarnya yang harus kita hadapi dan masih akan kita hadapi di kuartal 2 2023 adalah gugurnya para pahlawan bursa. Sepinya perdagangan itu yang berdampak paling besar buat bursa kita, seperti itu.
Jadi itu ini, dan kalau kita mundur di bulan Januari, 17 Januari 2023 lalu kami buat market outlook 2023 saya yakin rekan-rekan yang nonton ini ada yang juga yang mengikuti pembahasan waktu itu. Ini temanya adalah benarkah 2023 lebih mengerikan, karena di akhir tahun, di awal tahun 2023 kecap-kecap sisi-sisi itu membuat banyak orang takut seakan-akan 2023 ini tahun yang istimewa banget, mengerikan banget, market crash dan hal-hal lain yang terjadi. Pada saat itu kami jelaskan secara detail bahwa tidak, tahun 2023 tidak lebih mengerikan dan tidak lebih beresiko dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tidak sama sekali. Nggak ada urusannya ekonomi dengan ini dan tidak lebih mengerikan, sama aja. Jadi waktu itu kami mengatakan temanya netral-netral aja, nggak lebih mengerikan. Tapi memang kekhawatiran kami di awal tahun lalu juga adalah gugurnya para pahlawan bursa yang berdampak pada sepinya bursa. IHSG nggak terancam market crash, ekonomi terancam market crash, rakyat kelaparan, tidak sama sekali, nggak ada urusannya. Cuma sepinya kekhawatiran gugurnya pahlawan bursa, itulah hal terbesar yang jadi tantangan buat bursa. Dan isu-isu seperti resesi, inflasi, urbanisasi, dehidrasi tidak ada hubungannya sama sekali dengan IHSG dan masa depan IHSG, sudah dijelaskan. Itu prediksi pembahasan kami, rekap dari market outlook 2023 yang fokus di pembahasan kuartal pertama. Di market outlook tersebut juga seperti dibahas tadi, saham pilihan kuartal pertama 2023 itu adalah saham teknologi di era tech winter, ketika perusahaan teknologi krisis, saham teknologi sudah tergerus banyak. Waktu itu kami membahas, kami tertarik saham Goto dan saham-saham teknologi di luar negeri, yang puji Tuhan saham teknologi di Amerika sudah digoreng cukup tinggi, saham Goto juga puji Tuhan sudah digoreng cukup tinggi di awal kuartal pertama 2023, meskipun kondisi keseluruhan tech winternya malah semakin parah sebenarnya. Hal lain yang juga kami bahas di market outlook 2023 adalah saham batubara. Itu lirikan kami karena prediksi kami adalah banjir dividen dan konspirasi teori tentang kenaikan harga batubara dunia. Konspirasi teorinya tidak bisa kami bahas secara umum, tapi yang udah nonton tentunya ingat waktu itu kami mengatakan bahwa di kuartal pertama ini kita akan kebanjiran dividen karena memang ada konspirasi tentang kenapa batu bara yang mau dimusnahkan, mau dihentikan, harga sahamnya digoreng tinggi, dan salah satu efeknya dividen. Dan itu yang jadi kejadian di pemberitaan di kuartal pertama 2023 lalu, yang realisasi dividennya akan banyak di awal bulan April ini. Seperti itu prediksi kuartal pertama. Dan hal lain juga keputusan jam perdagangan baru, jadwal baru, jam perdagangannya berubah dari sebelumnya. Ini dari 9, ini naik penutupannya jadi jam 4 sore, sebelumnya jam 3 sore. Jujur kalau saya jadi dirut BEI, saya sebenarnya kurang ya ini pengorbanan sih. Saya paham bahwa dirut BEI sangat peduli tentang ekosistem bursa saham dan transaksi yang terus turun kayak gitu. Mungkin mereka nggak bisa melahirkan pahlawan bursa baru, jadi supaya transaksinya bisa meningkat lagi, jam bursa ditambah. Tapi menurut saya kalau dari sisi BEI ini sangat buruk buat work life balance-nya para direksi atau semua keseluruhan tim di bursa saham, karena bursa saham baru tutup jam 4 sore sekarang, cukup besar. Bahkan ini hari pertama, jujur ini di record jam 3.35, jadi market sebelumnya belum tutup. Cuma saya udah bosan banget karena jadi sebagai investor retail yang seperti saya, itu artinya mata kita ditutup lebih lama, baru jam 4 setengah 5, bahkan mungkin jam 5 mata kita dibuka. Nggak ada gunanya ngelihat market ketika mata kita ditutup, kayak orang bodoh aja nebak-nebak kayak gitu. Jadi dan apalagi itu sayang ngantor di rumah atau ngantor di kantor yang dekat rumah, itu ini bayangkan mereka-mereka yang di bursa saham gitu, market tutup jam 4 gitu, sementara di bursa di Jakarta kita tahu lagi macetnya bisa-bisa mereka jam 6 sore pas jam buka puasa itu baru bisa sampai rumah, atau bahkan jam 7. Itu tentunya kurang baik buat work life balance buat para dari orang-orang di BEI sendiri. Cuma ya ini pengorbanan yang diambil mungkin.
Dan ya saya harus apresiasi, cuma saya pribadi saya lebih setuju mungkin tutupnya jam 2:30 kayak gitu, biar work life balance para petinggi bursa yang sudah bekerja keras bisa terjaga. Mungkin jam 4:30 sudah ada di rumah, bisa quality time bersama keluarga. Cuma ya kenyataannya sudah diambil, jam perdagangan sudah ditambah, ya kita lihat aja sih. Bagi saya sih nggak ngefek apa-apa, bahkan saya prefer ya kalau bisa jam 3 lagi aja, karena ngapain juga trading mata ditutup. Tapi ya mungkin ini memberi opportunity lebih buat rekan-rekan yang suka dengan matanya ditutup, trading mata ditutup, dan jadi yang nggak sempat trading jam 3 mungkin jam 4 bisa trading, jadi omset BI bisa meningkat kayak gitu ya. Saya mengerti, cuma ya saya kurang setuju, cuma ya sudahlah, no problem, nggak ada dampaknya apa-apa buat transaksi kuartal ketiga, buat bursa saham, IHSG dan lain-lain, nggak ada dampaknya apa-apa. Kayak gitu jam perdagangan di bursa. Yang cukup menarik adalah kebijakan ARB. Jadi di podcast terakhir kami bahas tentang skenario bakar lahan yang menurut kami ideal banget kalau dimulai bulan April ini ketika ARB dibuka jadi -35, -25 dan -20. Tapi entah kenapa kebijakan tersebut diundur, ARB-nya malah jadi 2 fase, 5 Juni 2023 semuanya 15%, baru di bulan September 2023 ARB-nya jadi 20, 25, 35. Seperti itu. Ya sudah. Ya ini juga kebijakan yang diambil. Saya nggak tahu ini untuk kepentingan retail kah atau bukan. Saya nggak tahu. Ya sudahlah. Mungkin ini ada request tertentu. Jadi di-adjust kebijakannya, ya itu juga kita terima aja. Artinya apa? Ya sampai bulan April ini nggak ada efek apa-apa. Dan masih 5 Juni. Nggak usah kita bahas lagi. Kayak gitu. Dan ini pertanyaan yang masuk, karena dalam podcast terakhir kami mengatakan alangkah baiknya kalau kondisi ini dijadikan skenario bakar lahan, di mana kepanikan, ketakutan retail, di mana market udah sepi juga, kenapa nggak dibanting aja. Pada podcast itu juga saya mengatakan itu bukan skenario, bukan ngedukun, bukan apa, saya bukan dukun saham, saya nggak mendalami ilmu hitam seperti mungkin banyak dukun-dukun lain seperti itu. Cuma menurut saya alangkah baiknya harapan saya, bahkan harapan itu sempat berbunga-bunga waktu SVB collapse dan bursa Amerika sempat terkoreksi. Apalagi wah lumayan nih kecap impor dari ini bisa dijadikan menjatuhkan IHSG. Cuman dengan berjalannya waktu di akhir bulan Maret kita tahu SVB-nya ya collapse cuma sebentar, udah itu dicuekin kayak gitu. Bursa Amerika aja nggak terkoreksi, bahkan IHSG sempat terkoreksi lebih dalam dari bursa Amerika. Padahal SVB-nya di Amerika kayak gitu, di Indonesia terkoreksi lebih dalam. Bursa Amerika nggak peduli, dan ya saya nggak bisa berharap tiba-tiba Indonesia dihancurkan, bursa Indonesia dihancurkan dengan kecap kolapsnya SVB ketika bursa Amerika aja naik-naik aja, karena ya nggak ada, menurut saya nggak ada kemungkinan untuk SVB itu dipindah ke Indonesia dan kolaps di dalam negeri kita kayak gitu, walaupun ya jadi hanya sekedar empati investor lokal aja seperti itu. Jadi ini ada pertanyaan, ARB simetris nggak jadi, apakah ini artinya skenario bakar lahan di IHSG juga batal ya? Ya paling menunggu kecap baru ya sebenarnya, karena pertama ARB simetrisnya jadi batalin, SVB nggak digunakan untuk mengkeraskan bursa dunia kayak gitu ya, nunggu kecap baru aja. Saya nggak tahu kecap apa yang akan dipakai, cuma ya so far ya belum ada indikasi apa-apa kayak gitu. Skenario bakar lahan dibatalkan ya karena ya mungkin kita tunda mudah-mudahan 5 Juni, tapi ya sudah kayak gitu. Oke. Kurang lebih itu gambaran bursa saham di market outlook 2000 ini kuartal pertama, dan sekarang kita bahas dari IHSG kuartal kedua ini kayak gitu. Jadi dengan tema bullish is coming. Jadi di Instagram kalau nggak salah ada yang mengkritisi, perasaan 2 minggu lalu berharap lahannya dibakar, sekarang lahannya subur. Masa tiap 2 minggu kita gonta-ganti harapan? Kayak gitu. Ini jadi ya dalam podcast terakhir kami membahas ya harapan kami bursa saham itu IHSG dihancurkan, dibanting sedalam-dalamnya supaya investor retail bisa cut loss dan ada generasi-generasi pahlawan baru yang masih ke bursa, karena marketnya crash. Daripada sepi, menurut kami lebih baik crash. Sampai detik ini saya mengatakan saya lebih prefer seperti itu.
Kayak gitu, saya lebih prefer seperti itu. Cuma ya ini kadang-kadang untuk membuat investor retail panik butuh berita. Walaupun untuk membuat market crash tidak butuh berita. Tapi kalau bursa dunia naik semua, di Indonesia baik semua, tentunya akan susah membuat market crash, kepanikan dan kekalahan. Makanya kami mengatakan waktu ARB simetris itu bisa digunakan kecap itu buat menjatuhkan IHSG. Cuma kenyataannya dibatalkan. Ada berita kolapsnya bank di Amerika juga tidak digunakan. Jadi ya ini ya. Dan terakhir tentunya yang paling penting adalah yang punya hak, punya kendali mengambil keputusan market crash atau tidak itu investor asing, bukan saya. Makanya saya bilang saya sih cuma bisa berharap. Yang mutusin itu sepenuhnya asing. Kita semua sama di sini. Saya anggap yang nonton podcast ini investor lokal. Kita semua cuma bisa berharap. Misalnya Pak Steve ini juga boleh berharap. Berharap nanti di penutupan kuartal 2 IHSG di 15.000. Anda boleh berharap. Saya boleh berharap, Anda boleh berharap, kita semua boleh berharap sebagai investor lokal. Cuma nggak satu pun harapan kita menentukan apapun, karena kita adalah investor lokal. Yang ngebandarin, yang ngatur, yang memutuskan itu investor asing. Kita berharap investor asing yang memutuskan. Itu sebabnya yang kami ajarkan adalah mengikuti pergerakan asing, bukan ngedukun. Yang saya bilang pada podcast terakhir, kami bilang saya lagi ngedukun. Saya berharap market crash karena malas market gini mulu. Itu yang saya bilang. Saya juga mengatakan kalau asing masuk semuanya beres. Kalau asing akumulasi lagi semuanya beres. Nggak ada krisis-krisisan, nggak ada emansipasi, nggak ada PSSI, nggak ada resesi, nggak ada semua. IHSG akan naik kalau asing masuk. Semuanya akan beres. Saya juga bahas di podcast karena asing yang memutuskan. Makanya fokus kalau Anda ikut workshop saya jelaskan, berhenti ngedukun, ikutin aja. Nggak guna Anda ngedukun. Kalau nggak buat konten. Kalau buat konten kan seru kan. Jadi pembahasan, jadi komentar, jadi itu kecap-kecap seru aja. Nggak ada satupun pembahasan kita yang berdampak buat asing nggak. Kayak gitu. Cuma kecap-kecap seru aja kayak gitu. Kenapa kami berubah? Karena asingnya masuk. Itu aja. Karena asingnya masuk makanya harapan harus dirubah. Biar seru juga ngomong harapan. Saya ngelihat bursa turun, asingnya mulai akumulasi, saya masuk. Karena saya cuma mau ngikutin. Itu aja. Saya melihat investor lokal panik banget akan SVB collapse, cut loss di harga bawah, asing ngumpulin, saya ikut ngumpulin. Karena tujuan saya ngikutin. Seluruh workshop foreign flow, IPO, bandar melogis, semua fokusnya ngikutin, bukan ngedukun. Karena saya asumsikan, baik peserta workshop atau saya, nggak jualan kedukunan. Ada memang tokoh-tokoh yang menjual kedukunan dia. Makanya punya ilmu-ilmu mengerikan, ilmu-ilmu nggak ada logikanya kayak gitu. Misalnya lihat air di lautan, maka saya akan mengatakan IHSG akan jatuh tanggal segini. Itu terserah, itu dukun-dukun terserah. Tapi asal Anda tahu, dukun-dukun seperti itu sama seperti dukun di sektor real, mereka itu cari duit dari jualan kedukunan. Karena mereka pun tahu pasti kedukunan mereka nggak membuat IHSG naik atau IHSG turun. Yang membuat IHSG naik dan IHSG turun itu investor asing. Jadi saya menjelaskan itu, saya sih sama sekali nggak malu, nggak takut berubah, nggak apa-apa, wong asing yang mutusin. Bahkan kalau Anda ikut workshop, saya bilang, Anda nggak usah dengar perkataan saya, ikutin aja asing. Anda minta saya ngedukun, saya ngedukun. Prediksi silahkan. Cuman prediksi saya akan berubah langsung kalau asingnya berubah. 2 minggu lalu asingnya nggak ngapa-ngapain, IHSG lesu, saya bilang kalau boleh. Saya nggak bilang, bahkan saya bilang nggak ada tanda-tanda sampai detik ini, cuma kalau boleh banting aja lah, malas kayak gini terus.
Kalau asing masuk ya udah goreng aja setinggi mungkin. Kalau habis podcastin asing jualan lagi ya tinggal profit taking, kan simple. Itulah gunanya analisa bandarmologi. Karena analisa bandarmologi Anda bisa mengikuti asing. Karena yang dilakukan asing adalah buy dan sell. Beda sama candlestick. Candlestick hijau dan merah. Nggak ada yang bisa diikutin. Kalau hijau Anda ngapain, bingung. Kalau merah Anda ngapain, bingung. Paling Anda ganti kaos. Kalau candlestick hijau, Anda pakai kaos hijau. Kalau candlestick merah, Anda pakai kaos merah. Atau Anda ganti level kursi. Kalau harga saham lagi naik, kursi Anda naikin. Kalau harga saham lagi turun, kursi Anda turunin. Itu ngikutin candlestick. Kayak gitu. Ekonomi bagus nggak bisa Anda ikutin kan? Ekonomi bagus terus kenapa? Apa yang bisa Anda ikutin dari ekonomi bagus? Nggak ada. Tapi kalau bandarmologi, bandar akumulasi, artinya bandar beli Anda bisa beli. Bandar jualan Anda bisa jual. Itu makanya kita bisa ganti-ganti harapan sefleksibel mungkin. Orang yang ngerti analisa foreign flow, analisa bandarmologi tahu bahwa saya sendiri akan sefleksibel mungkin. Harapan saya berubah-ubah biar seru aja, buat ngonten aja. Kayak gitu. Saya sendiri nggak peduli harapan itu. Kayak gitu. Karena saya tahu harapan saya nggak membuat asing memutuskan. Kalau saya bisa menyampaikan surat resmi pernyataan harapan saya ke investor asing, tolong dibanting IHSG, saya sampaikan. Saya pun berharap IHSG mesti dibanting. Cuma saya nggak tahu mau ngirim kemana, ya udah. Buat podcast aja kayak gitu. Oh ya, pertanyaan lain. Karena semangat trading dibangun dari inflow asing nggak masuk IHSG lemes. Emang mending dibakar aja dulu. Setuju 100%. Kalau karena menurut saya ini sebentar, kalau dibakar crash itu akan lebih besar dampaknya. Cuma kalau asing nggak mau mengcrashkan IHSG ya sudah, kita ikutin aja. Ini hal menarik, ini pembahasan di Telegram kami tentang rekap investor asing sepanjang kuartal pertama di tahun 2023. Jadi kalau Anda lihat di sini investor asingnya di awal tahun ya asingnya jualan, IHSG-nya turun. Asingnya masuk, IHSG naik. Anda lihat foreign flow-nya tadinya di sini, terus naik jadi ke sini. Kayak gitu kan. Foreign flow-nya tadinya di sini, naik ke sini. Jadi di level tertinggi IHSG, kenapa level tertinggi IHSG asingnya masuk? Karena asing yang naikin. Di level tertinggi IHSG, asingnya masuk. Lebih tinggi dari level ini. Di penutupan kuartal pertama lebih tinggi lagi. Jadi setelah ini level tertinggi IHSG turun lagi. Kenapa? Karena asingnya jualan lagi. Simpel. Setelah itu asingnya masuk lagi dan levelnya ini di sini. Artinya apa? Secara overall asingnya nambah akumulasi, jadi bisa diganti grafiknya sampai sini, tapi IHSG-nya turun. Artinya apa? Investor lokal sudah berhasil menjual sahamnya ke investor asing di harga murah. Apa yang kita harapkan kayak gini? Kalau asing beli di harga murah, kita harapkan asing mau jual di harga mahal. Karena asing mah bebas, tapi asing gak gila. Masa dia beli di harga murah, dijual di harga lebih murah? Itu kan asing gila namanya. Bebas. Kapan mereka jualannya nggak tahu. Mudah-mudahan nanti habis lebaran ketika orang mulai semangat, mulai optimis, mereka nyerap lagi uang lokal mudah-mudahan. Jadi masih bisa terus naik. Mudah-mudahan di kuartal ketiga nanti ketika udah positif, IHSG udah digoreng, mudah-mudahan ke 7.000, 7.500 kayak gitu. Ketika lokal udah nganggap ekonomi Indonesia bagus, lokal mau beli, asing jualan. Kenapa saya berharap gitu? Karena saya mau ngikutin asing sekarang. Saya berharap IHSG-nya terus bergerak naik sambil ini. Kalau Anda lihat pergerakan ini saham-saham yang diakumulasi asing, ini dalam seminggu terakhir juga cukup ya, bukan nggak main-main. Pilar-pilar IHSG seperti BBCA diakumulasi 1,7 triliun, Telkom 456 miliar, BNI 430, Antam 387, BRI 317, Mandiri 313. Jadi saham-saham, karena kalau saham-saham ini naik, pasti IHSG naik.
Nah, apapun kecapnya terserah Anda yang milih. Tapi kalau saham-saham ini naik, pasti IHSG naik. Dan kalau asing masih beli saham-saham ini, berarti asing pengen jualan di harga atas. Kayak gini kan? Asing beli di sini, jual di sini. Beli di sini, mudah-mudahan nanti dinaikin ke sini baru jual lagi. Kayak gitu. Karena di sini asing jualan dari sini sampai sini, IHSG turun dari sini sampai sini. Asing udah beli dari sini sampai sini lebih banyak dari yang dia jual sejak pertengahan Februari, tapi IHSG naiknya lebih sedikit. Jadi asing punya modal murah. Mudah-mudahan terus diakumulasi sampai lebaran ini, mumpung banyak orang butuh THR kan, butuh pengeluaran lebih, asing terus beli dari lokal, udah naik nanti bisa dijual lagi ke lokal di harga atas. Itu harapan kami selanjutnya. Belum ada kecap bakar lahan, ya udah goreng dulu aja. Nanti bakar lahan lagi, mudah-mudahan. Itu tetap harapan kami. Karena kelesuan IHSG masih berlangsung kok. Bursa ditambahin cuma malah tambah aneh aja. Kenapa tutup mata lama banget gitu kan. Nanti ketiduran malah. Kayak gitu, investor retail malah ketiduran. Ditutup mata kelamaan itu ngantuk loh. Kayak gitu, cuma sudah kayak gitu. Jadi itu ininya. Kalau kita lihat misalnya grafik-grafik ini ini grafik IHSG. Tadi yang paling banyak diakumulasi misalnya BBCA. Nah, BBCA Anda lihat ada inflow cukup besar, akumulasi cukup besar dalam beberapa minggu terakhir kayak gitu. BBCA tadi lihat Telkom juga kita lihat meskipun harga sideways, asing terus ngumpulin. Jadi terlihat investor asing menjaga nggak terlalu cepat naikin ketika akumulasi asing. Mudah-mudahan asing beli dia misalnya di sini asing beli di average 4.060. Mudah-mudahan nanti dijual ke lokal lagi di average misalnya 4.500. Belinya di sini jadi mereka cuan besar. Saya ngikutin asing juga bisa cuan besar. Nah, BMRI misalnya yang gede-gede aja dulu. Kayak gitu. BMRI juga asingnya terus ngumpulin setelah dividend trap di bawah terus ngumpulin. Apalagi tadi BBNI yang akumulasi asingnya besar juga, nah asing terlihat terus ngumpulin kayak gitu. Jadi harapan kami ini terus berlangsung dan ini bisa jadi awal kenaikan IHSG seperti itu. Oke, lanjut tentang gimana lalu outlook kuartal kedua 2023. Buat kami ini tahun politik. Di kuartal kedua ini pembahasan tentang politik tentunya akan semakin panas. Para calon wakil presiden, calon presiden, mereka akan semakin hot di bursa saham. Juga pemberitaan di media dan TV akan cenderung ke situ kayak gitu. Ini pertama ya, isu pertama. Saya juga masih melirik saham-saham para politisi yang ada hubungannya sama politisi. Beberapa politisi sudah menggoreng saham-saham mereka. Ada yang jadi saya masih dilema. Saya ngobrol sama orang. Jadi ada dua kebutuhan di sini. Dua konglomerat. Ada konglomerat yang butuh cash untuk misalnya buat pilpres. Butuh cash, butuh duit segar. Apa yang dia lakukan misalnya ya untuk pilpres, untuk biaya kampanye dia jualan sahamnya, dia goreng terus dia jual. Kalau dia mau cari duitnya kayak gitu, dia goreng dan dia jual, berarti sahamnya akan cenderung digoreng kayak gitu. Ada juga politisi yang cari duit dengan cara bagi dividen besar-besaran. Ya udah tarik dulu keuntungan dari apalah tarik biar mereka dapat cash untuk modal kampanye. Kayak gitu. Ada juga malah yang buat galau, ada yang bilang ada yang politisi yang nggak mau kan harus melaporkan kekayaan, nggak mau kelihatan kaya banget nanti dipermasalahkan kekayaannya. Jadi sahamnya dibiarin aja. Macam-macam lah. Cuman ya saya tetap jadi masuk watchlist saham-saham yang ada hubungannya dengan politisi. Kalau ada akumulasi pergerakan besar di kuartal kedua, ini saya siap nimbrung. Walaupun sampai kali ini sih belum ada pergerakan in general, mayoritas saham politisi lagi cenderung digoreng atau siap bagi dividen besar-besaran seperti itu. Hal lain yang juga jadi perlu kita pahami di kuartal kedua ini adalah penurunan tren harga komoditas. Masih ingat waktu itu ada perang Ukraina, dia katakan akan membuat harga komoditas selalu naik. Enggak, sama sekali enggak. Waktu itu aja diseru-seruin. Setelah itu meskipun masih perang, harga komoditas terus turun. Ini harga Ini harga minyak bumi kalau nggak salah. Iya. Harga batu bara kalau nggak salah.
Harga batu bara ini sempat melonjak Desember tinggal 219. 6 bulan terakhir, setahun terakhir juga mengalami koreksi yang dalam. Ini akan berdampak pada laba dan ini sudah terprediksi di kuartal pertama lalu. Harga komoditas akan cenderung bergerak turun karena memang sudah sangat mahal, digorengnya agak keterlaluan kayak gitu. Juga harga minyak bumi juga cenderung turun dan ini akan jadi trigger penurunan inflasi di berbagai negara. Apa efeknya inflasi terhadap bursa saham di berbagai negara? Nggak ada memang. Cuma ya itu, kalau Anda khawatir inflasi, jadi inflasi akan bakal cenderung turun karena trigger inflasi di tahun-tahun sebelum, di bulan-bulan sebelumnya adalah kenaikan harga komoditas, harga bahan bakar, dan trennya cenderung turun semua. Jadi waspada. Kayak gitu. Juga harga nikel juga, masih ingat kecap-kecap mobil listrik di awal tahun itu juga mulai melemah, melesu sekarang harga nikel. Kenapa? Jadi memang saya lihat hype mobil listrik itu cenderung cepat banget turunnya di kuartal kedua ini. Dan hal lain yang ini, jadi saya ada sedikit sharing aja tentang ini. Jadi salah satu perusahaan yang saya kenal ininya, yang ada ininya lah, yang ada hubungannya sama saya, dapat project ya bisa dapat project untuk buat salah satu mobil listrik salah satu motor listrik oleh salah satu konglomerasi. Konglomerasi ini dia buat motor listrik. Nah, karena ini jadi kita cari itu perusahaan manufaktur yang bisa. Dapat yang perusahaan manufaktur besar. Bilang, wah visinya gede buat motor listrik, go green dan lain-lain, energi terbarukan dan lain-lain, visinya keren. Konglomeratnya keren, terus ditanya berapa jumlahnya yang butuh, sekian puluh ribu, diketawain. Dalam tanda kutip diketawain, nggak langsung ketawa gitu lah, tentu ngajak ribut. Ya segitu doang kayak gitu. Jadi itu isu menarik misalnya, karena jumlahnya masih sangat kecil, hype-nya aja yang besar. Berapa puluh ribu, wah baru kecil. Cuman percayalah sama motor yang nggak listrik yang baru itu jumlahnya jauh lebih besar pertambahannya daripada motor listrik. Mobil nggak listrik yang baru, Anda bisa lihat datanya, hampir semua mobil yang paling banyak diproduksi tahun 2022 lalu adalah semua mobil non listrik. Jadi mobil baru yang bukan mobil listrik itu jauh lebih besar daripada mobil baru yang mobil listrik. Memang mobil listrik lebih menarik perhatian, kan ada satu aja diliatin mulu. Tapi jumlah mereka kecil, sangat kecil. Jadi itu, dan itu juga jadi pembelajaran dan harga nikel juga sudah hype-nya sudah berakhir juga. Jadi ini juga waspada kayak gitu. Jadi outlook kami di kuartal kedua 2023 nggak ada hal besar sebenarnya, cuma kami memprediksi kecap ketidakpastian politik akan mulai menghiasi media. Anda lihat aja, nanti kita sama-sama lihat. Kedepannya kemungkinan akan banyak analis, komentator saham, market outlook bilang ketidakpastian politik menjelang ekonomi 2023 mempengaruhi ESG. Kecap-kecap seperti itu akan muncul karena saya udah beberapa pilpres ada di bursa biasa kayak gitu, kecap-kecap seperti itu akan muncul, kemungkinan akan menghiasi. Nggak usah dikhawatirkan, nggak usah, ini ya seru-seruan aja, ini namanya juga kecap buat pemanis. Kondisi ekonomi dalam negeri seharusnya baik-baik aja, semakin jauh dari berita sisi seperti bahas itu tadi ya, kecuali PSSI dan emansipasi tentunya. Watchlist ini watchlist kuartal kedua 2023 menurut kami saham super cap yang dibandari asing itu salah satu pilihan kami. Seperti tadi kan saham-saham raksasa, portfolio saya sekarang ini mayoritas di saham-saham raksasa yang dibandari asing. Itu top picks kami di awal kuartal 2 2023 ini, dan mudah-mudahan bisa terus naik sampai ya selesai libur lebaran nanti, harapan kami seperti itu. Juga top picks kami di kuartal kedua ini yang jadi perhatian kami adalah saham-saham perusahaan busuk yang baru IPO, itu juga ini. Saham juara di kuartal pertama, semua saham-saham yang baru IPO, saya expect di kuartal kedua pun akan dihiasi saham-saham yang cenderung sama, baik yang IPO di kuartal pertama atau IPO di kuartal kedua ini. Dan saya akan lebih fokus ke perusahaan-perusahaan yang ya dalam tanda kutip cenderung busuk fundamentalnya, seperti itu. Saya juga menyarankan untuk hindari saham-saham komoditas setelah bagi dividen. Sekarang masih ada diganjel isu dividen,
Cuma waspada dengan dividen trap dan sentimen komoditas sudah sangat melemah ya, walaupun perang masih terus berlangsung seperti itu. Itu sudut pandang kami. Saya belum melihat saham konglomerasi, pilpres, saham politik belum ada pergerakan signifikan. Saham BUMN juga cenderung mungkin nggak ada isunya juga sekarang karena ini belum ada pergerakan signifikan juga. Konglomerasi belum, jadi ya menurut kami ya masih market yang lesu lah. Jadi harapan kami sejauh ini ya ke bandar-bandar IPO dan bandar asing fokus kami. Kayak gitu. Dan saham komoditas saya pribadi rasanya udah bersih ya, saya udah nggak punya lagi saham komoditas kayak gitu. Yang ini pun yang dividen hunting pun menurut saya better ya, kalau saya masih punya saya akan jual sebelum bagi dividen, sebelum cum date kayak gitu. Oh, saya masih punya UNTR, sorry. Oke, lanjut. Ini ada kita jadi kurang lebih gambaran kami tentang kuartal pertama seperti itu. Sekarang kita bahas tentang ini pertanyaan. Ini ITMG melaporkan akan bagi dividen sebesar 6.416 per saham. Dan menariknya, sebelum berita pembagian dividen, harga sahamnya digoreng, udah itu harga sahamnya dibanting dan investor asing terus turun. Artinya apa? Investor asing milih jualan di harga tinggi daripada dapat dividen. Harganya memang digoreng dulu seperti harapan kami kan. Yang konspirasi teori saham batubara memang digoreng dulu, akan bagi dividen besar, dua-dua benar, dan asingnya terus jualan. Kayak gitu. Saya udah nggak punya ITMG, cuma kalau punya pun saya akan lirik jualan sebelum cum date, sebelum ini. Kayak gitu. Ada yang bertanya, dividen jumbo ITMG udah pasti sebesar 6416. Kenapa harga sahamnya malah anjlok? Jumlah dividen ITMG 4 kali deposito. Saya pikir mau all in sekarang. Gimana menurut CT? Apakah ada resikonya bagi investor jangka panjang yang mau beli sekarang? Menurut saya harusnya investor jangka panjang belinya ketika jatuh ya. Kalau Anda memang punya pandangan, ya harusnya Anda tahu ya. Kalau Anda, bahwa saya aja tahu yang sehari-hari ngetahuin analisa fundamental akan bagi dividen besar, ya saya nggak menyarankan kalau Anda jangka panjang belinya sekarang. Harusnya beli pas terpuruk di Januari, Februari lalu, atau pas kami bahas di market outlook, bukan sekarang. Dan sekarang asingnya sudah jualan, asing yang jelas-jelas punya banyak saham ITMG aja udah jualan. Jadi saya sih nggak berani rekomen. Saya harap saya salah, saya harap bukan dividen trap, cuma ya saya udah nggak punya. Ya itu cuma harapan aja, kayak gitu. Cuma saya nggak bisa melarang Anda kalau Anda mau panjang, cuman hati-hati karena masa depan batubara tetap akan suram walaupun harga sahamnya digoreng. Lanjut, sekarang kita bahas Gotoh. Ini menarik, pandemi mereda, Bluebird catat pendapatan bersih 3,5 triliun. Di sini dikatakan perseroan membukukan EBITDA hingga 2 kali lipat sebesar 868 miliar. Jadi keuntungan naik dan ya ini. Jadi ini juga ada komen menarik. Ini gue berdasarkan pengalaman saja, sering nanya ke taksi yang lagi kalau lagi naik taksi. Betul sih, sekarang Bluebird emang cenderung bertambah lagi. Tapi Bluebird sekarang kan mayoritas make driver Gojek, Grab, Maxim juga bang. Jadi kebanyakan mereka Bluebird hanya bajunya aja, tapi cara mendapatkan konsumennya pakai aplikasi lain. Kalau Bluebird sekarang yang masih aktif sih kebanyakan di perkantoran aja yang bekerja sama dengan perusahaan. Jadi gini menurut saya, yes memang kita tahu, misalnya kita bahas Gotoh aja deh. Kita bahas Gotoh, yes memang di aplikasi Gojek kita tahu bisa pesan Bluebird. Kita tahu juga Gojek punya sahamnya Bluebird. Cuma kenapa saya kritisi ini? Karena Anda nggak kebayang. Saya juga nggak tahu sih berapa ratus miliar atau berapa triliun uang yang sudah dihabiskan untuk promo Gokar. Kita ngomong Gokarnya aja deh. Promo Gokar itu udah berapa banyak yang dihabiskan untuk promo, cashback, dan lain-lain. Yang dihabiskan udah berapa banyak. Harapannya, tentunya harapan investor yang bakar duitnya adalah tujuannya ke depannya harusnya semua orang akan pakai Gokar atau GrabCar.
nggak pakai taksi konvensional lagi. Kalau ujungnya pakai taksi konvensional lagi, pesannya di Gojek, emangnya ini software company. Apa bedanya sama software house? Jadi seakan-akan Bluebird bangun software untuk ngebantu, ya Goto bantuin apa? Buatin softwarenya. Ya nggak usah bakar duit, nggak usah ada Gokar dong kalau kayak gitu. Kalau niatnya cuma ngebantu untuk memperkaya Bluebird. Kayak gitu. Karena kalau memang ujungnya orang pakai Bluebird, bisa-bisa Bluebird ya udah gue nggak jadi lagi. Lama-lama aplikasinya dibuat lebih bagus, orang pakai Bluebird lagi. Karena yang ngasilin duit bukan aplikasinya, mobilnya sama drivernya. Jadi menurut saya ini agak-agak dipertanyakan. Mudah-mudahan Goto punya solusinya. Cuman ini cukup membuat saya, waduh ini mungkin agak terlalu semangat. Mungkin dulu bakar duitnya malah. Karena ini menurut saya ini kegagalan lah. Kegagalan yang bisa terjadi ketika taksi konvensional berjaya lagi hanya plus aplikasi. Kayak gitu. Oke, lanjut. Ini komen-komen tentang Goto. Info aja Pak, Goto People First Fund itu juga salah satunya buat ESA, Employment Stock Allocation, yang ditebus 2 lembar lewat XL, Stockbit, Sekuritas Digital. Thank you konfirmasinya. Saya nggak tahu ini dapat informasi dari mana, cuma itu juga yang kami katakan ya. Memang ya buat driver sama ESA ya sama lah, intinya kan pegawai, mereka-mereka yang dapat bonus jualnya pakai Goto People First Fund. Artinya ya mereka-mereka pada keluar. Tapi jumlahnya menurut saya lebih dari itu. Karena setahu saya sih pegawai yang masih kerja di Goto banyaknya nggak mau jual, apalagi di harga sekarang, mereka lebih paham. Sakit hati juga mungkin jualan meskipun nebusnya Rp2. Tapi jangan salah, mereka nebus Rp2 itu karena kerja keras mereka di Goto dan mimpi mereka jauh sebelum IPO berharap jualan di harga tinggi. Itu bonus bukan ini kayak gitu. Jadi banyaknya yang belum jual. Jadi yang jual orang lain, mungkin employee-nya levelnya atas banget, yang punya saham banyak. Ini komen lain dari survei ini besar Tokopedia itu leadernya pasar. Saya punya lapak jual semua e-commerce termasuk Topet, BL itu Bukalapak mungkin ya kalau masih ada, Shopee, Lazada, Blibli dan lain-lain. Produk saya ada ratusan. Semua saya jual pakai semua e-commerce tersebut dengan harga yang sama. Dari segi penjualan Tokopedia melampaui Shopee, apalagi BL, Lazada dan lain. Ini tentang Tokopedia itu market leader. Ada yang mengatakan Topetnya aja sepi nggak karuan, beda banget sama Shopee rame. Sudah pensiun pakai GoFood mahal gila parah, mending bla 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 kepotong. Oke. Jadi menarik memang ya, kita nggak benar-benar tahu lah karena datanya nggak dibuka oleh siapapun tentang penjualan Topet, penjualan Shopee dan lain. Tapi yes memang ada seperti Pak Doni Wahyudi ini merasa Topet lebih besar, betul. Tapi saya juga bisa meng-highlight orang lain, kenalan saya yang punya toko besar juga di berbagai e-commerce juga yang dia banyakan di Shopee. Itu juga ya memang dua saya belum pernah dengar online seller yang gua sih banyakan dibeli itu, ini banyakan di Lazada belum pernah dengar. Jadi ada yang bilang banyakan di Shopee, banyakan yang di Topet. Mana yang benar-benar lebih besar nggak tahu. Tapi informasi yang saya share waktu itu bukan dari sisi penjual. Dari sisi yang menurut kami lebih fair untuk menilai mana yang lebih besar. Yang lebih fair, bukan dari sisi penjual yang punya online shop. Karena somehow ada aja mungkin kosmetik jauh lebih laku di Shopee misalnya, atau apa elektronik di Topet atau apapun ya kita nggak tahu lah. Cuma memang ada tren ke situ betul. Tapi kami dari kuantiti yang dikirimkan, ternyata informasi bocoran yang kami dapat Shopee jauh lebih besar. Meskipun ini dari kuantiti ya, kayak gitu, bukan dari rupiah kayak gitu. Cuma ya no problem lah, saya berharap dua-duanya besar, dua-duanya bangkit, dua-duanya merajai. Itu harapan saya nggak berharap satu hancur, kasihan kayak gitu. Cuma ya itu gambaran aja ya silahkan kayak gitu. Cuma ya makanya saya hanya berharap aja Topet sukses. Cuman yang saya cukup inikan adalah
pengiriman makanan dan Gokar yang memang sudah lesu seperti itu. Dan hal menarik lain yang juga ada dalam pembahasan kami yang menarik adalah usai ini adalah berita juga ini di broadcast di Telegram kami, usai terbitkan laporan keuangan, selera investor asing pada GoTo membesar kayak gitu. Jadi kita di sini dilihat di masa penurunan ini SoftBank jualan 67 miliar tapi investor asing lain beli 330 miliar, inflow asing 330 miliar. Itu yang saya bilang sedang ada transisi kekuatan antar pemain besar. Akumulasi yang mudah-mudahan berlangsung lama, berlangsung baik. Opportunity juga buat investor lokal yang nggak percaya ini untuk menjual sahamnya di tengah tech winter, kekhawatiran ini kesempatan untuk cut loss supaya para big player dikumpulin. Karena seperti di luar negeri sana, meskipun tech winter, kalau sahamnya digoreng bandar ya tetap naik aja. Kayak gitu. Tapi untuk itu dibutuhkan banyak pengorbanan investor retail. Itu aja sih. Kayak gitu. Dan nggak usah terlalu khawatir karena SoftBank yang jualan 67 miliar, karena overall asing belinya 330 miliar. Ini sudah menghitung penjualan SoftBank 67 miliar seperti itu. Dari GoTo. Lanjutan. Ini juga ini dikit lagi aja tentang ini emiten yang tahu prioritas. Ini di Telegram kami, di Instagram kami punya utang jangka pendek 9,3 triliun. Pegeo diperkirakan tunda ekspansi. Ini yang kami highlight bahwa Pegeo layak diacungi jempol karena waktu IPO dikatakan mereka mau ekspansi tapi mereka sadar prioritas. Ternyata mereka punya hutang 9,3 triliun jadi kemungkinan diperkirakan uang IPO-nya buat bayar utang dulu. Ini sangat-sangat keputusan yang sangat baik karena sangat mengerikan kalau utang 9,3 triliun ini nggak dibayar oleh Pegeo. Karena Pegeo-nya sih perusahaan pemerintah nggak akan apa-apa, tapi sahamnya akan disuspend seperti WSBP. Kalau disuspend kasihan investor retail yang udah nyangkut disuspend lagi. Jadi Pegeo ini benar-benar tahu prioritas uang IPO-nya karena ternyata utang gua gede nih, jadi bayar utang dulu. Kayak gitu. Karena ekspansi bisa tahun-tahun depan, bisa right issue, bisa lain untuk ekspansi. Bayar utang dulu. Ini banyak komen-komen yang nggak happy ternyata. Walaupun sudah kami jelaskan, jauh lebih penting bayar utang daripada ekspansi. Kayak gitu. Cuma ini ada komentar, parah dan menyedihkan cari dana, bayar utang, harus ada kontrol BI dan badan pengawasan IPO, ujung-ujungnya banyak saham sampah di BEI. Kayak gitu. Apakah ini tidak melanggar hukum? Ya, yang saya bahas jawab yang kedua aja lah ya biar cepat. Ya nggak ada sih, nggak melanggar hukum. Ya saya nggak tahu sih kalau di Indonesia. Cuma kalau di negeri Wakanda sana waktu itu ada IPO terbesar di negeri Wakanda. Bahkan jelas IPO terbesar waktu IPO katakan buat ini, buat ABC, ternyata setelah IPO uang udah di tangan buat DEF ya bebas aja. Karena kan ya itu hak mereka, uang udah di tangan mau buat apa kayak gitu dan cuma harapan kita mereka tahu prioritas. Itu aja. Melanggar hukum ya kalau di negeri Wakanda sih nggak masalah. IPO terbesarnya aja nggak apa-apa dirubah. Jadi ya menurut saya kalau perusahaan terbesar aja boleh, yang kecil-kecil juga boleh lah. Misalnya niatnya buat ekspansi, buat apa go digital dan lain-lain, tiba-tiba setelah uang di tangan buat ngawinin anak ya namanya keluarga kan nomor satu. Menurut kami ya seperti itu. Oke, pertanyaan lain. Beli saham perusahaan busuk dikibulin, blue chip juga dikibulin, saham perusahaan swasta dikibulin. Saham BUMN nasibnya seperti Pegeo. Jadi bertanya-tanya, kegunaan kita beli saham sebenarnya apa ya? Kok saya ngerasa dikibulin terus? Ya menurut saya, jadi sebenarnya ini terakhir lah ya, ada waktu berapa menit saya sebelum saya jam 5 menit. Jadi sebenarnya banyak yang menyalahkan bandar dalam kasus ini, banyak yang menyalahkan emiten dalam kasus ini, dan bahkan banyak yang menyalahkan BEI karena merasa dikibulin kasus-kasus seperti ini. Tapi menurut saya pribadi nggak satupun dari mereka punya kesalahan. Mereka semua hanya mengurus diri mereka masing-masing.
self reward buat diri sendiri. Baik self reward dan usahalah, sama kayak Anda bekerja keras untuk naik jabatan, ya mereka pun kurang lebih seperti itu. Baik bandar, baik baik emiten, baik BEI, nggak ada satupun yang salah. Menurut kami yang salah itu edukator, kami, saya dan para edukator yang memberi image yang salah tentang bursa saham. Jadi merasa dikibulin karena salah ngerti. Siapa yang bilang uang IPO harus digunakan sesuai yang ditulis di prospektus? Siapa yang bilang? Di mana peraturannya? Nggak ada. Cuma karena di-highlight uang IPO buat ini seakan-akan itu benar. Nggak harus benar. Mau benar boleh, nggak boleh. Bandar mah bebas, emiten mah bebas, BEI mah bebas, Anda juga bebas. Cuma Anda paham yang salah. Level edukasi yang buruk. Dan ini saya jelaskan seperti ini. Jadi banyak orang yang ketukar antara pemegang saham dan pemilik perusahaan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Pemilik perusahaan itu yang punya, yang bebas mutusin. Uang IPO buat ngawinin anak saja, anak saya udah dewasa, butuh dikasih yang terbaik. Itu pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan yang bisa memutuskan 10 tahun ke depan gak usah bagi dividen aja, saya mau naik gaji aja, gak usah bagi dividen. Itu pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan yang repot-repot ngurus supaya perusahaannya IPO, itu pemilik perusahaan. Itu pemilik usaha. Jadi pemilik perusahaan adalah pemegang saham mayoritas yang mengontrol, itu pemilik perusahaan. Yang mutusin bagi dividen, mau perusahaan untung besar, bagi dividen besar, nggak bagi dividen atau rugi aja. Yang penting semua anak saya bisa kerja di perusahaan ini udah baik, kita udah bersyukur. Nggak apa-apa perusahaan rugi, nggak apa-apa, nggak bagi dividen nggak apa-apa. Asal anak, saudara, cucu, menantu semua kerja di perusahaan saya. Ini kan perusahaan keluarga. Dibangun dulunya perusahaan keluarga sebelum TBK. Jadi dapat semua. Gajinya yang penting besar semua, hidup layak semua. Tapi kalau gitu gajinya kebesaran, perusahaan rugi ya nggak apa-apa rugi. Tapi gaji jangan macet, itu pemilik perusahaan. Harusnya edukasi itu seperti itu. Anda yang di sini, saya itu pemegang saham. Lalu apa hak pemegang saham? Tadi saya bahas tentang pemilik perusahaan. Apa hak pemegang saham? Hak pemegang saham yang memegang saham. Gimana contohnya? Saya hak ini sama pemegang saham itu sama seperti pemegang mouse. Hak pemegang mouse itu apa? Yang memegang mouse. Artinya apa? Ya pemegang saham boleh apa? Bisa meletakkan mouse. Kalau di saham bisa membuang saham, menjual saham, itu hak pemegang saham. Kalau bahasa Inggrisnya stockholder, haknya apa ya? Hold, udah. Hold, berdoa biar digoreng, udah. Hak pemegang saham lain boleh membanting saham, membanting mouse, itu hak Anda. Boleh jual lagi di harga lebih murah, itu hak Anda. Anda bebas atas hak Anda. Hak pemegang saham boleh membaca laporan keuangan, itu hak Anda. Tapi yang mengatur laporan keuangan itu bukan hak Anda, itu hak pemilik perusahaan. Bahkan di bursa kita, yang nggak pegang saham juga boleh baca laporan keuangan. Boleh komentarin. Saya nggak ada urusan, tiba-tiba bilang, waduh nih emiten keuangannya buruk, boleh, itu hak Anda. Tapi itu sebenarnya bukan hak pemegang saham, itu hak bebas buat semua, hak publik. Kalau perusahaan publik, laporan keuangannya itu boleh dikomentari setiap orang. Yang ngontrol ya tetap pemilik perusahaan. Jadi Anda harus tahu, pemilik perusahaan dan pemegang saham itu beda banget. Hak Anda adalah memegang, melepas, memegang lagi, melepas, membanting kalau mau, cut loss itu hak Anda.
Jadi itu. BI sudah jelas mengatakan pemegang saham. BI sudah jelas kok ngomongnya. Cuma diedukasi dengan salah. Seakan-akan pemegang saham itu bakal ngitung aset. Seakan-akan pemegang saham punya hak atas aset perusahaan. Ya nggak boleh. Anda cuma megang saham doang. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Anda ke bank BCA gitu, wah saya pemegang saham, duduk di mana ya pemegang saham? Nggak duduk di mana-mana, ngantri pak gitu, nggak ngefek. Anda cuma megang saham doang gitu kan? Jadi seperti itu. Edukasi yang salah membuat banyak orang merasa dikibulin, itu aja sebenarnya. Kayak gitu, wah sudah kelamaan. Oke, mungkin itu aja, mudah-mudahan kedepannya Anda bisa ngerti. Jadi jangan lagi merasa dikibulin, Anda bisa share tentang perbedaan pemilik perusahaan dan pemegang saham ke teman-teman Anda biar mereka juga nggak merasa dikibuli. Karena BEI menjaga banget hak pemegang saham. Haknya apa? Memegang, melepas, memegang, melepas atau membanting, itu dijaga oleh BEI. Itu masuk hukum kebebasan retail. Tapi pemegang saham sama pemilik perusahaan itu beda. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu aja. Bagi Anda yang punya punya pertanyaan, masukan tentang Outlook 2023 dan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Saya kebetulan lagi ada cukup waktu untuk bahas podcast selanjutnya. Jadi silahkan, sampai sini aja. Kita doakan bullish is coming 2023 kuartal kedua ini IHSG terus naik, mudah-mudahan saham-saham blue chip bisa terus digoreng dan investor lokal terus menjual sahamnya ke investor asing dan ya kita harap kuartal kedua ini akan jauh lebih baik dari kuartal pertama. Oke, thank you, see you next time.